adik akhlak kelas 6 semester 1 tentang beriman kepada qadha dan qadar Allah. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang qadha dan qadar Allah. Iman kepada qadha dan qadar Allah merupakan rukun iman yang ke-6. Sekarang, apa ya pengertian dari qadha itu? Secara bahasa, qadha merupakan ketetapan dan kehendak Allah. Sedangkan qadha secara istilah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Sekarang kita belajar tentang pengertian qadar. Apa ya pengertian qadar itu? Qadar secara bahasa dapat diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Firman Allah tentang qadha dan qadar ini terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama ya. Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Qadha dan qadar ini biasanya disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini merupakan rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Nah, qadha dan qadar atau takdir ini apabila dilihat dari adanya pengaruh usaha manusia dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja ya? Yang pertama adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya, orang sakit menjadi sembuh karena berobat. Yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya adalah datangnya kematian. Apa saja ya contoh perilaku beriman kepada qadha dan qadar Allah? Mari kita belajar satu persatu tentang contoh perilaku beriman kepada qadha dan qadar Allah. Nomor 1, contoh perilaku beriman kepada qadha dan qadar adalah yakin bahwa qadha dan qadar itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, contoh perilaku beriman kepada qadha dan qadar Allah adalah pemahaman yang benar mengenai qadha dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau berikhtiar dalam meraih sesuatu. Sedangkan contoh perilaku beriman kepada qadha dan qadar yang nomor 3 adalah kita tidak boleh sombong apabila berhasil meraih sesuatu. Karena semua itu bukan semata-mata atas usaha kita sendiri, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah beriman kepada qadha dan qadar Allah, apa ya hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada qadha dan qadar Allah itu? Mari kita belajar satu persatu tentang hikmah beriman kepada qadha dan qadar.
Hikmah beriman kepada qadha dan qadar Allah. Yang pertama adalah kita selalu bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Yang nomor 2, hikmah beriman kepada qadha dan qadar adalah selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah beriman kepada qadha dan qadar adalah selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat mengalami kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan hal lain yang lebih baik. Sedangkan hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang nomor 4 adalah membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal. Tawakal ini artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Tolaq ayat 3 yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.